قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Sama yang mau nerima sayembaranya 1 miliar bagi bisa yang menunjukkan makam palsu yang ada di Sunan Bonang. Sebelah mana? Tunjukkan kepada kita. 90% saya ikut memakamkan di sini. 90% saya ikut memakamkan di sini. Ini saya yang memakamkan. Saya ikut memakamkan. Ini tukang gali kuburnya dari sini. Ya, yang mengatakan makam ini palsu di ring 1. Jangan memfitnah Sultanul Aulia kalau nggak kepingin kualat semuanya. Nggak ada makam-makam palsu. Ini semua ulahnya Wahabi yang anti ziarah. Ini semua ulahnya Wahabi yang anti ziarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, itu tadi video dari Husein Ba'agil yang marah-marah, mencak-mencak, nggak terima kalau disebut di komplek pemakaman Sunan Bonang itu ada makam-makam palsu yang diba'alawikan. Ya. Tapi anehnya, padahal itu kan kisruh antara Imat CS dan juga para Ba'alawi. Ya, kisruh antara mantan Mukibin dengan Ba'alawi. Tapi kok malah Husein Ba'agil menuduh bahwa yang komentar yang mengatakan ada kuburan-kuburan palsu di komplek makam Sunan Bonang itu Wahabi. Padahal Wahabi nggak ada komentar yang seperti itu. Wahabi nggak ngurus mau ada kuburan palsu apa nggak ngurus. Ya, coba lihat para asatidz salafi. Kalau dakwah hanya mengajarkan bagaimana tata cara ziarah kubur yang benar, bagaimana kuburan yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Nggak pernah ngurusi itu kuburan palsu, itu nggak palsu, nggak ngurus. Ya, itu kuburan Ba'alawi beneran atau diba'alawikan, nggak ngurus. Kok malah yang dituduh Wahabi? Wahabi nggak ikut campur urusan itu. Wahabi cuma ngajarkan bagaimana berziarah kubur yang benar, bagaimana menguburkan yang benar, bagaimana kuburan yang benar. Itu. Ya. Dan kalau kita menyimak video dari Husein Ba'agil tadi, dia mengatakan bahwa 90% ya, kuburan yang ada di ring 1 yang paling dekat dengan kuburan Sunan Bonang itu katanya dia ikut menguburkan. Ini ada komentar dari orang yang bagi kami ini sangat rasional, ya, yang menunjukkan bahwa Husein Ba'agil ini pendusta kelas kakap kaum muslimin. Ya, coba kita lihat videonya. Husein Ba'agil dengan mengaku bahwa dia ikut ngubur makam-makam di situ, itu sudah membuktikan bahwa kreator sutradara munculnya nisan-nisan palsu itu adalah Husein Ba'agil. Sekarang kita lihat analisa saja, akal sehat saja, kita berpikir sehat saja. Dari semua makam yang ada di areal Sunan Bonang, dari ring 1 itu paling tidak umurnya itu ratusan tahun. Lah, Husein itu umurnya berapa tahun? Bocah kemarin sore kok mengaku-ngaku menguburkan, memakamkan di situ. Masuk akal kaum muslimin. Masuk akal. Ya. Husein Ba'agil ya umurnya berapa? Ya. Umurnya Husein Ba'agil mungkin belum 50 tahun. Ya kan? Tapi mengklaim bahwa makam-makam yang ada di ring 1 di komplek makam Sunan Bonang itu 90% dia ikut memakamkan. Itu apa nggak klaim dusta? Klaim dusta. Ya. Dan menurut informasi, itu makam-makam yang ada di ring 1 makam Sunan Bonang itu awalnya nggak ada tulisannya, hanya sekedar nisan-nisan saja. Tapi sekarang ada namanya, dan namanya Ba'alawi. Itu kelakuan siapa? Ya. Dan ya bener kata mamasnya tadi bahwa ya, pernyataan Husein Ba'agil itu sebenarnya ya membuka kartunya Husein Ba'agil bahwa adanya kuburan-kuburan palsu di sana itu ya kelakuannya si Ba'agil.
Coba kita lanjut dulu videonya. Ya itu kan mustahil. Paling Husein itu kelahiran tahun 80-an. Dibanding dengan saya, jelas adik saya jauh. Lebih tua saya daripada Husein. Lalu ngaku-ngaku ngubur di situ itu. Lah terus yang percaya itu loh siapa? Bagaimanapun ditutupi bagaimanapun, itu yang namanya kebusukan itu akan terungkap. Hal ini terungkap dari perkataan Husein sendiri. Yaitu kalau analisa dengan akal sehat, nggak mungkin Husein memakamkan di situ. Kalau memasang nisan mungkin bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau memakamkan orang di situ mustahil. Karena makam di situ umurnya itu sudah ratusan tahun. Bagil bocah kemarin sore. Kita pikir akal sehat. Ya, coba kaum muslimin ya, sangat rasional. Ya, umur Husein Baagil berapa? Ya, ngeklaim bahwa dia ikut menguburkan orang-orang yang sudah ratusan tahun yang lalu meninggalnya. Hah? Tapi ya nggak heran juga ya, Ba'alawi memang ya, sering bicara di luar nurul. Ya. Wong ada kok Habib yang belum lahir sudah nolong kakeknya. Ada itu. Habib belum lahir sudah nolong kakeknya yang sudah ada di dunia. Dan klaim Ba'alawi yang seperti itu juga masih banyak yang percaya. Mukibin percaya. Nggak ngerti lagi mana otaknya Mukibin ini gimana. Ya. Dan yang mengherankan ya, kok bisa si Baagil ini menyebut bahwa orang-orang yang menuduh di sana ada makam palsu yang diba'alawikan itu adalah orang-orang Wahabi. Itu tuduhan dari mana, Baagil? Tuduhan dari mana asalnya? Dasar untuk menuduh itu apa? Ya, katanya Wahabi anti ziarah kubur. Bohong, nggak ada. Wahabi anti ziarah kubur nggak ada. Ya, ziarah kubur itu syariat sunnah. Cuma Wahabi itu nggak menjadikan ziarah kubur jadi hobi. Ya, kalau kelompoknya si Ba'alawi kan jadi hobi, jadi kebutuhan. Ya, coba kalau lihat di komplek makam-makam keramat itu, yang dikeramatkan itu. Ya, rame, tapi coba lihat masjidnya. Sepi. Ya, masjidnya sepi. Kalau komplek makam keramat udah 24 jam rame. Di sana orang ngaji, orang zikir, orang iktikaf, orang doa, baca Quran. Rame di sana. 24 jam nonstop. Ya, 24 jam nonstop. Saya pernah keliling ke kuburan-kuburan wali. Itu dulu masih bodoh. Ya, di tahun 2003. Ya. Ya sekitar 2002, 2003 lah. Ya, pernah keliling ke makam-makam wali itu. Ya, non-stop itu, kalau keliling itu kan non-stop. Kadang-kadang sampai di makam, ya salah satu dari makam yang dikeramatkan itu sampainya tengah malam. Kadang sampai jam 2, jam 1, jam 12. Itu ramenya minta ampun. Nggak ada sepinya. Tapi kalau masjid, krik, krik, krik. Sholat subuh nggak ada jamaahnya. Adapun jamaahnya ya orang tua-tua. Ya, ya begitulah ajaran dari kelompoknya si Husein Baagil. Ya secara umum kelompok Aswaja lah. Ya, sama mereka ini sebenarnya yang menggugat kuburan palsu dan yang digugat, yang dituduh membuat kuburan palsu itu ya sebenarnya sama-sama pemuja kuburan semua. Tapi ya alhamdulillah lah, mendingan lah ya. Paling tidak dengan mereka ini sedang bermasalah, mereka sedang ribut, ya mereka ada yang menelanjangi Ba'alawi, ya mendingan lah ya. Ada yang tersadarkan dari pembodohan Ba'alawi. Coba kita lihat ini bagaimana komentar dari Kiai Imaduddin kaum muslimin. Ini tentang kisah si Husein Baagil ini.
Ya, betul kaum muslimin. Ya, memang itu usaha dari Ba'alawi. Ya, mereka pengen menguasai negeri ini dengan mencoba merubah-rubah sejarah. Ya. Dan kalau berhasil, ini bahaya kaum muslimin. Kalau berhasil bahaya. Ya. Negara ini akan diklaim bahwa negara ini milik para Ba'alawi secara utuh. Ya. Uang sekarang saja mereka sudah berani ngeklaim tanah Jawa milik Tarim, tanah Sunda milik Tarim, ya bahkan Indonesia ini ya milik Aulia Tarim. Mereka sudah berani. Ya, tapi kalau nanti berhasil makar mereka merubah sejarah secara total, mereka berkuasa, sudah lebih bahaya lagi. Ya, orang-orang Indonesia, orang-orang pribumi ini ya jadi budak semua. Doktrin-doktrin mereka seperti itu, jadi budak semua sudah. Nggak akan ada yang namanya ulama dari Indonesia, nggak akan ada cerita nanti. Ya, nggak akan ada cerita. Yang akan mereka angkat justru Habib-Habib, meskipun bodoh, meskipun gila, meskipun ahli maksiat. Ya, itu mereka anggap lebih mulia daripada ulama. Ya, menjadi Habib lebih utama daripada menjadi ulama. Belajar dengan Habib meskipun bodoh, ahli maksiat, gila, itu lebih utama daripada belajar dengan ulama. Apa nggak rusak nanti kaum muslimin? Ya, mudah-mudahan para mukibin segera sadar kaum muslimin, karena masih banyak sekali mukibin. Karena ya memang tokoh-tokoh aswaja juga masih banyak yang menjadi mukibin ya. Na'udzubillah min dzalik. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.